Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Amanullah Rifki Najib. Saya dari tingkat 1 Elektronika A dengan nomor NIM 2402004. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Berikut ceritanya. Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan penyembahan berhala. Beliau lahir di Armenia dan tinggal di sana hingga wafat. Nabi Nuh diangkat menjadi rasul pada usia 480 tahun dan Nabi Nuh berdakwah selama 900 tahun lamanya. Beliau berdakwah kepada kaum Bani Rashid yang telah menyimpang dari ajaran tauhid. Kaum tersebut menyembah berhala-berhala yang awalnya merupakan patung-patung untuk mengenang orang-orang soleh terdahulunya. Nabi sangat tekun dalam berdakwah. Beliau mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Berbagai cara Nabi lakukan dalam berdakwah, mulai dari secara terang-terangan di hadapan banyak orang, ataupun dengan mendatangi kaumnya seseorang demi seseorang selama 900 tahun lamanya. Namun hanya sedikit yang beriman kepada ajaran Nabi Nuh, hanya sekitar 70 hingga 80 orang. Itu pun kebanyakan dari kalangan miskin dan juga pekerja keras. Walau begitu, banyak kaum Nabi Nuh yang tidak ingin mengikuti ajarannya. Mereka bersikap sombong kepada Nabi Nuh dan menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Nuh pun mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya, dan Allah pun memberikan firman kepada Nabi untuk membuat bahtera di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang-orang yang terlebih dahulu ditetapkan akan tertimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan Allah pun mengajarkan kepada Nabi Nuh tentang cara membuat kapal atau bahtera yang besar. Maka Nabi dan para pengikutnya segera membuat kapal besar itu dengan menggunakan kayu. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi karena melihat pembuatan kapal yang terasa aneh karena berada di seberang laut. Walau begitu, Nabi dan para pengikutnya tetap bersabar dan tekun dalam membuat kapal tersebut. Dan tiba pada waktunya, Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan setiap jenis sepasang dari makhluk hidup atau hewan dan juga kumpulan orang-orang beriman, kecuali salah seorang istri dan anaknya yang tidak ingin naik kepada kapal Nabi Nuh. Sementara itu, petir yang menggelegar serta hujan sangat lebat pun turun. Lalu dari dalam tanah memancar air yang sangat deras. Dengan cepat membuat bumi terbanjiri, menenggelamkan rumah-rumah, pohon, dan orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Lalu dari sekeliling kapal, Nabi Nuh melihat anaknya yaitu Kan'an yang sedang menyelamatkan diri dengan menaiki gunung. Walaupun Nabi sudah mengajaknya untuk menaiki kapal, Kan'an tetap menolak dan akhirnya ia tenggelam bersama orang-orang kafir lainnya. Di dalam kapal, Nabi dan para pengikutnya tidak berhenti berdoa dan bertasbih kepada Allah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian hari banjir menelan bumi, Allah pun memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan pun berhenti dan kapal berlabuh, serta orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih dan bersyukur. Lalu mereka pun mulai hidup kembali tanpa orang kafir yang sudah dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari kisah ini adalah pertama, kesabaran dan keteguhan iman. Nabi ini memberikan kesabaran luar biasa dalam menolakkan dan mencemoohkan